Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini bab fi waqti tahsili fi waqti tahsili, di dalam menerangkan waktu-waktu yang bisa menyebabkan usaha kita itu berhasil. Jadi waktu-waktu yang baik sehingga tujuan kita itu berhasil, belajar kita itu berhasil. Faslun, ini bab fi waqti tahsili, yang menerangkan tentang waktu-waktu yang bisa menyebabkan berhasil. Kila dikatakan, yang mengatakan tentu ulama. Waktu ta'allumi, waktunya belajar. Minal mahdi, dari pangkuan ibu, jadi orok ya, minal mahdi, dari pangkuan ibu, ilallah, sampai ke liang lahat. Jadi mencari ilmu itu mulai kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat, masuk ke kubur, itu kita disunatkan mencari ilmu. Mana buktinya? Ya begitu lahir kita diadzankan, diberikan pelajaran kalimah thayyibah yang pertama kali. Begitu juga waktu masuk ke liang lahat kita ditakin, didoakan. Itu artinya apa? Masih mencari ilmu, masih manfaat bagi si mayit. Ilallah, sampai ke liang lahat. Dahola masuk Hasan bin Ziyad, yakni Syekh Hasan bin Ziyad, fit tafaqquhi dalam memahami ilmu fikih. Huwa, jadi masuk di sini artinya memulai. Hasan bin Ziyad itu memulai belajar ilmu fikih itu kapan? Huwa, dan adapun Syekh Hasan bin Ziyad Ibnu Samanina, seseorang yang umurnya 80 sanatan tahun. Jadi ada seorang ulama besar namanya Hasan bin Ziyad. Beliau itu belajar ilmu fikih itu mulai umur 80 tahun. Jadi sudah kakek-kakek ya, umurnya sudah 80 tahun baru mulai belajar ilmu fikih. Bagaimana dari kecil ya, dari kecil sampai umur 80 itu beliau sama sekali tidak belajar ilmu agama. Mulai belajar ilmu agamanya itu mulai umur 80 tahun. Samani nasanatan, umur 80 tahun. Walam yabit, dan tidaklah tidur alal firosi, di atas tempat tidur yang nyaman. Arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Jadi beliau mulai belajar ilmu fikih, belajar ilmu agama itu mulainya umur 80 tahun. Dari umur kecil orok sampai umur 80 tahun itu tidak pernah sekalipun belajar ilmu agama. Ya ini telat belajarnya. Selama belajar ilmu agama selama 40 tahun itu tidak pernah tidur di atas tempat tidur yang nyaman. Yang penting tidur aja, jadi nggak pernah tidur di tempat yang nyaman. Walam yabid, dan tidaklah tidur alal firosi, di atas tempat tidur yang baik, yang bagus. Arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Jadi selama beliau belajar ya mesantren selama 40 tahun itu tidak pernah tidur di tempat yang nyaman. Jadi belajarnya berapa lama? Selama 40 tahun. Dimulai kapan? Dimulai umur 80 tahun. Ini sejarah, ini bukti nyata orangnya ada. Fa'afta, maka menjadi seorang mufti. Jadi orang mufti ya, di Mesir, di Arab, di Mekah, di Madinah itu disebutnya mufti. Orang yang mempunyai kapasitas memberikan fatwa, kapasitas memberikan putusan-putusan hukum fikih, hukum-hukum agama. Jadi ulama yang sudah paling ulung lah itu disebut mufti.
Sehingga beliau itu selama pesantren 40 tahun, setelah pesantren 40 tahun diangkat sebagai seorang mufti. Ba'da dzalika, setelah itu jadi tidak ada belajar itu istilahnya itu telat atau terlambat. Ini contohnya Syekh Hasan bin Ziyad ini mulai belajar umur 80 tahun. Belajarnya berapa lama? Selama 40 tahun. Setelah itu barulah dia diangkat menjadi seorang mufti, ulama besar. Ba'da dzalika, setelah diangkat arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Jadi beliau menjadi mufti itu pun selama 40 tahun. Jadi meninggal umur berapa itu? Mulai belajar ilmu agama umur 80 tahun. Belajarnya selama 40 tahun. Berarti berapa? 120. Beliau diangkat menjadi mufti sampai meninggal selama 40 tahun. Berarti meninggal di umur 160 tahun. Ya, itu barangkali Allah itu kasihan, makanya kalau orang ahli ilmu itu biasanya umurnya panjang-panjang. Jadi guru ngaji ya ajengan kiai itu biasanya umurnya panjang-panjang. Karena apa? Ya kita menginduk kepada Syekh Hasan bin Ziyad ini salah satunya. Umur 80 tahun baru mulai belajar agama. Ini memang baru mulai belajar agama. Jadi selama ini beliau tidak pernah. Ya karena mendapat petunjuk itu hidayah itu ya kapan saja. Belajar 40 tahun diangkat menjadi mufti 40 tahun, akhirnya meninggal di umur kurang lebih 160 tahun. Jadi panjang sekali umurnya ini. Jadi barangkali Allah itu kasihan lah karena udah belajar panjang, ya udahlah umurnya saya panjangkan, begitu barangkali kata Allah. Wa afdalul awqati dan utamanya waktu yang utama, wa afdalul awqati dan waktu-waktu yang utama. Syarahus sababu yakni permulaan muda. Jadi kalau waktu yang paling utama, usia yang paling utama memulai belajar ya waktu muda. Waktu muda itu kapan sih? Biasanya standarnya ya seumur kalian. Dimulai dari akil baligh. Itulah waktu yang paling pas untuk mulai belajar apapun. Jelas ya, jangan main aja. Jadi kalau kalian seumur kalian belajar apapun itu mudah. Daya ingatnya juga masih fresh, masih segar, mudah menghafal, segala sesuatunya mudah menangkap. Ini kata ulama-ulama besar ya begitu. Waktu yang paling baik untuk mulai belajar ya waktu muda. Syarahus syabab, permulaan muda. Ya seperti umur kalian itu, permulaan muda. Akil baligh itulah permulaan muda. Wa waktu sahari dan waktu sahur. Waktu sahur itu artinya jam berapa itu? Kurang lebih jam setengah 4, jam 3, setengah 4 itu waktu untuk belajar itu juga sangat luar biasa. Pas karena apa? Pikirannya fresh. Kalian menghafal ya bangun waktu sahur itu kurang lebih jam 3-an, bangun itu menghafal itu mudah sekali dibandingkan kalian tengah hari menghafal. Karena apa? Udaranya segar, kondisi fisiknya juga pas klimaknya karena bangun tidur, sehingga pikirannya fresh, segar. Jadi kalau menghafal itu lebih mudah. Jadi yang pertama adalah permulaan muda, waktu permulaan muda. Yang kedua waktu sahur. Itu untuk belajar itu sangat tepat sekali. Wa bainal isya'aini dan antara sholat maghrib dan isya. Jadi ada istilah orang Arab tuh kadang-kadang menyebut bainal isya'aini, itu berarti antara maghrib dan isya. Tapi kadang-kadang orang Arab juga menyebut bainal maghribaini, itu yang dimaksud juga antara maghrib dan isya. Jadi antara sholat isya dua, itu artinya apa? Sholat maghrib dan sholat isya. Jadi kalau kalian nanti ketemu maghribaini itu sama, berarti antara maghrib dan sholat isya. Jadi ba'da maghrib sampai sholat isya, kalau kalian belajar apapun, menghafal apapun, itu waktu yang sangat tepat, waktu yang sangat baik. Wayam bagi dan seyogianya. Jadi kalian kalau menghafal itu jangan segala menghafal, duduk menghafal ya bagus,
Cuman yang paling bagus yang pertama adalah waktu seumur kalian, waktunya sahur atau waktu ba'da maghrib sampai isya. Ba'da maghrib sampai isya. Itu waktu yang paling bagus menurut ulama. Wayang bagi dan seyogyanya ayas tagriko santri, wayang bagi dan seyogyanya para santri ayas tagriko menghabiskan jami'a auqatihi semua waktu-waktunya. Jadi hendaknya kalian santri itu menghabiskan waktunya. Itu untuk apa? Ya untuk belajar, untuk murojaah, untuk menghafal. Fa'idha mala maka tatkalanya bosan. Kadang-kadang belajar itu bosan ya. Ya apapun, ngaji juga kalau kelamaan bosan. Ngaji kitab kuning itu paling ideal paling lama 40 menit. Itu menurut penelitian ulama itu udah paling lama itu 40 menit. Jadi kalau lebih 40 menit itu ya resikonya apa? Kalian ngantuk, bosan, duduk juga bujur itu sudah mulai panas. Itu idealnya 40 menit, paling pas itu 30 menit itu ngaji. Ya belajar apapun. Kalau di kelas berapa? 1 jam pelajaran berapa menit? 35 ya itu diambil jalan tengah-tengah antara 30 sampai 40 35. Selebihnya itu membosankan ya, walaupun pelajaran apapun yang sangat menarik lebih dari 35 menit itu udah membosankan. Akhirnya apa? Ngantuk, bosan dan pantat itu panas duduknya. Ya, akhirnya apa? Kita mendengarkan pelajaran yang membosankan. Nah, kenapa Pak Pagi kadang-kadang 1,5 jam, kadang-kadang hampir 2 jam ya? Karena jaraknya jauh. Kalau ngajar hanya 35 menit kan sayang ya. Sayang, kasihan kalian mendapatkan ilmunya hanya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hendaknya waktu-waktu kalian itu dihabiskan untuk belajar. Fa'idha mala. Nah ini cara-caranya menghadapi juga diberikan pelajaran. Fa'idha mala tatkalanya bosan an ilmin dari suatu ilmu yastahillu hendaklah disibukkan, diisi, diganti dengan yang lain, bi ilmin akhara dengan ilmu yang lain. Makanya kalau 1 jam itu, kalau jam pertama misalkan tafsir, jam kedua juga hadis. Kalau seperti sekarang taklim, nanti sudah setengah jam ganti nasoihul ibad. Biar apa? Biar nggak bosan, biar nggak ngantuk. Biar nggak bosan, biar nggak ngantuk. Makanya itu diadopsi oleh sekolahan. Setiap 1 jam mata pelajaran itu hanya 35 menit. Ganti lagi mata pelajaran yang lain supaya nggak ngantuk, supaya nggak bosan. Wa kana Ibnu Abbas, dan ada Ibnu Abbas, ini Abdullah bin Abbas. Ya, ini sepupu Rasul. Sepupu Rasul ini yang diberikan umur sangat panjang sekali. Beliau wafat tahun 93 Hijriah. Sampai umur beliau itu 100 tahun. Termasuk generasi sahabat yang umurnya tua. Ada yang tua lagi, ada yang lebih tua lagi ya. Ada sahabat Tofel namanya, itu umurnya 100 lebih. Beliau wafat tahun 100 Hijriah. Kalau Ibnu Abbas, putranya Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas, itu meninggal tahun 93 Hijriah, zaman tabi'in. Wa kana Ibnu Abbas, dan ada Ibnu Abbas radhiyallahu Allahu ta'ala anhuma, kepada Ibnu Abbas. Idza mala, ini menceritakan Ibnu Abbas, idza mala tatkalanya bosan, minal kalami, dari suatu pembicaraan, yaqulu maka berkata, hatu diwanun. Jadi Ibnu Abbas itu kalau ngajar bosan, jadi yang bosan itu bukan hanya kalian, bukan hanya santri, yang membaca kitab juga bosan, jenuh. Ibnu Abbas pun sewaktu ngajar jenuh karena terlalu lama, mereka memerintahkan. Ibnu Abbas itu berkata, hatu,
datangkanlah kepadaku Diwanus Syu'ara'i. Diwanus Syu'ara'i, buku syair, buku puisi. Jadi zaman dulu itu apa namanya? Hiburannya itu ya ulama-ulama sahabat itu ya baca buku puisi. Karena puisi itu menjadi tradisi bangsa Arab semenjak zaman jahiliyah. Semakin puisinya bagus, dia akan mendapatkan tempat yang terhormat. Sehingga puisi-puisi itu dibukukan. Jadi kalau Ibnu Abbas, ya, sahabat tertul Ibnu Abbas itu jenuh belajar agama, beliau minta untuk diambilkan buku syair, buku puisi dibaca. Artinya apa? Hiburan ya. Kalau untuk kalian ya sekarang kalau udah bosan jenuh ya ambil bola, main bola jenuh ambil papan catur, main catur, ya itu udah dari sononya. Jadi kuno ya, santri pelajar itu perlu hiburan, tapi tentunya jangan berlebih hiburan itu, sekedarnya saja. Jadi kalau Ibnu Abbas jenuh ngajar itu baca puisi. Wa kana Muhammad bin Husain, dan ada Muhammad bin Husain layanamu tidak tidur alaila di waktu malam. Ya artinya apa? Tidur sedikit sekali. Kalian dilatih ya sekali-kali riyadhah atau tirakat itu malam ini enggak tidur. Ya, seperti kemarin ini tahadus bin nikmat. Bapak itu selama sebulan suntuk, selama bulan puasa tidak pernah tidur. Ya, nanti tidurnya sewaktu habis Isra jam 6:30, jam 11 sudah bangun. Ngapain aja Pak pakai semalam suntuk? Ya semacam-macam, ya nonton TV, ngopi, ngerokok, zikir, ya sama macam-macam. Nanti kalau udah zikir ini jenuh ganti yang lain, baca Quran jenuh ganti yang lain, nonton bola, ya. Diisi. Nggak mungkin kalau ada orang kok semalam suntuk ngomong nggak jenuh ngaji terus, itu bohong itu. Kecuali ba'dil aulia, ya. Kalau wali mungkin. Tapi kalau kelasnya kita kayak bapak ini ya macam-macam. Nah, kalau udah jenuh, udah ngantuk ya mulai ngantuk ya bikin kopi. Bagi yang ngerokok ya ngerokok. Gitu. Nonton TV ya macam-macam, nanti wiridan lagi. Ya, sebulan suntuk itu riyadhah ya, berdoanya macam-macam. Salah satunya yang mendoakan kalian semoga menjadi santri yang alim. Ya, pesantren ini nanti menjadi maju. Ya salah satunya itu. Ya, terserah Allah mau dikabul mau enggak terserah Allah. Yang penting kita ikhtiar, kita riyadhah. Ya kita riyadhah. Ini Imam Hasan ya. Imam Hasan ini Muhammad bin Hasan pun itu tidak tidur alaila di waktu malam. Wakana dan ada yad'u meletakkan Imam Hasan indahu di sampingnya dafatiro beberapa buku. Wakana dan ada idza mana tatkalanya bosan min nau'i dari satu jenis buku yang dulu maka beliau melihat fi nau'i akhara di jenis buku yang lain. Ya caranya gitu. Kalau udah bosan, udah jenuh ganti buku yang lain. Ya, akhirnya apa? Ya menghindari bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kalian itu belajar itu jangan hanya satu buku ya. Bawa 3-4 buku, bosan ini ganti yang lain. Bosan ini ganti yang lain. Itu kita meniru cara ulama-ulama besar termasuk Muhammad bin Hasan. Wakana dan ada yad'u meletakkan Syekh Muhammad bin Hasan indahu di samping beliau alma'a air wa yuzilu dan menghilangkan naumahu ngantuknya Imam Muhammad bin Hasan bil ma'i dengan air. Jadi kalian bawa air kobokan atau dalam gelas, kalau ngantuk tangan kalian dimasukkan, diusapkan ke mukanya supaya ngantuknya hilang. Ya santri harus berani. Kalau mau alim alamah seperti Muhammad bin Hasan, nah,
Alim alamah seperti Hasan bin Ziyad tadi, walaupun mulai belajar umur 80 tahun, akhirnya menjadi mufti. Jadi kalau ngantuk diusap mukanya itu pakai air. Nah, tapi kalau santri sekarang apa? Kalau kalian ngantuk gimana? Kalau belajar ngantuk terus tidur, ya kapan pinternya? Itu namanya nggak bisa melawan hawa nafsu. Santri itu dikurangi tidurnya. Nah, bapak itu selama sebulan penuh kemarin ya, tapi nggak lulus ya, mungkin barangkali ada 1 jam ya, kadang-kadang ada ngantuknya hilangnya, nggak lulus. Ada yang kurang lebih 1 jam itu kadang-kadang duduk lagi wiridan ngantuk ketiduran sambil duduk. Nah itu harus riyadhah, menirakati ya, apa aja yang kita tirakati kita doakan dari A sampai Z ya. Yang paling penting ya diri sendiri, semoga nanti kalau mati itu dalam keadaan husnul khotimah, itu yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kalian belajar murojaah bekal air, kalau ngantuk itu mukanya itu diusap dengan air, lantas belajar lagi. Itu kalau mau jadi orang pintar. Kalau mau jadi orang pintar kayak Pak Habibie ya, almarhum Pak Habibie, mantan presiden kita, itu sehari semalam biasanya tidur hanya 3 jam atau paling lama 4 jam. Yang paling banyak itu untuk membaca buku, sehingga beliau terkenal cendekiawan yang sangat luar biasa dan diangkat menjadi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pertama kali. Itu Profesor Dr. Insinyur Habibie. Ya, kecuali kalau kalian ingin ya udah pasrah, udah biarin aja lah, aku pengen jadi orang bodoh aja lah. Ya, itu terserah, hidup itu pilihan. Tapi ulama-ulama melalui kitab Ta'lim Muta'alim sudah mengajarkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana dan ada yakulu dikatakan annaumu tidur minal haroroti dari panasnya tubuh. Fala buddha maka wajib min daf'ihi untuk menguburnya bil ma'il baridi dengan air yang dingin. Jadi dikatakan bahwa ngantuk itu karena hawa panas tubuh. Nah, itu perlu didinginkan dengan air sehingga kita segar kembali. Ya sama aja, mau sopir bus, pilot ini itu biasanya rajin untuk membasahi mukanya, apalagi bis malam ya. Itu kalau udah ngantuk dikit, terasa nggak fresh, mukanya itu dibasahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala buta maka wajib min daf'ihi, maka untuk mengubur panas tadi bil ma'il baridi dengan air yang dingin. Wallahu a'lam bissawab. Itu udah ganti pasal.